Selamat datang di SMP Syubhanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubhanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Kalian hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia kan? Alhamdulillah. Hari ini kita akan berjumpa lagi masih bersama kami bertiga, Bu Hamdanah, Bu Puji, dan Bu Eli. Hari ini masih pada teks fabel. Tetap semangat ya. Yuk kita mulai belajar. Saatnya kita belajar KD 3.12 dan 4.12. Untuk pemahaman KD-nya, kalian sudah baca sendiri ya di rumah ya. Nah, tahukah kalian struktur penulisan cerita fabel? Ini diawali dengan yang pertama, yaitu ada orientasi. Sebenarnya di bab sebelumnya, di semester 1 tepatnya, kalian juga pernah menemukan sebuah teks fantasi. Untuk struktur teks, cerita khususnya hampir sama ya. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi ini adalah pengenalan tokoh, latar ya. Pengenalan tokoh, watak tokoh juga bisa. Pengenalan latar tempat, latar suasana, latar waktu, itu pun juga bisa. Kemudian untuk komplikasi, ini dalam cerita mulai muncul masalah. Baik masalah kecil, mulai dari masalah kecil sampai masalah membesar, bahkan sampai puncak masalah. Ini ada di dalam struktur komplikasi. Kemudian adanya pemecahan masalah atau mulai muncul solusi dalam sebuah cerita itu dinamakan struktur resolusi. Kemudian, jika seorang penulis menuliskan hikmah atau pelajaran di akhir cerita, berarti di sana ada struktur koda. Walaupun secara secara hukum bahwa koda ini hukumnya hanya sunnah, jadi boleh hadir, boleh juga tidak hadir. Di pertemuan sebelumnya sudah ada ya, ada jenis fabel berkoda dan ada juga fabel tanpa koda. Unsur-unsur kebahasaan teks fabel. Mari kita pertama, menggunakan kata kerja. Jenis kata kerja terdiri atas kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat. Sedang misalnya memegang, mengangkat, ini tidak mungkin bisa kita akhiri. Misalnya, ibu memegang, titik, itu tidak bisa. Pasti membutuhkan objek. Memegang apa? Nah, misalnya ibu memegang pisau. Atau aku mengangkat kursi tadi pagi. Jadi mengangkat kursi sebagai objek. Sementara itu, untuk kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimat.
Misalnya, kemarin saya tidur. Itu tidak membutuhkan objek. Tidak mungkin ditanyakan tidur apa. Nah, tidak bisa. Tetapi pasti pertanyaannya paling tidur di mana. Nah, nanti yang muncul bukan objek, akan tetapi keterangan tempat. Yang kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. Nah, contohnya, si tikus tengah mengecat rumah itu. Dia merasa nyaman menempel di leher sang jerapah. Pak beruang sang pemilik rumah. Nah, ini jadi penulisan untuk si dan sang. Penulisannya dengan huruf kecil, kecuali berada di awal kalimat. Dan kecuali juga untuk sang, penulisannya huruf kapital ketika menunjukkan ketuhanan. Misalnya, sang holik. Gitu ya. Paham? Kemungkinan semuanya paham ya. Bisa dibaca lagi di rumah, di buku paket. Silahkan dibuka ya. Yang ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Contohnya bisa dibaca sendiri. Di kampung itu. Nah, pada suatu hari. Keterangan apa? Keterangan waktu. Ya, di kampung itu keterangan tempat. Di sebuah kampung. Di sebuah tangga pendek. Kemudian di leher. Di kampung-kampung lain. Nah, itu menunjukkan kata keterangan waktu. Kemudian berikutnya penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. Untuk contoh-contohnya bisa kalian baca. Ya, untuk lalu, kemudian itu fungsinya sama ya, sebagai konjungsi urutan waktu untuk menandai bahwa kejadian ini berlangsung setelah kejadian apa. Nah, jadi Pak beruang sang pemilik rumah sangat suka. Lalu, nah itu sama saja. Misalnya kalian ganti dengan kemudian, itu sama saja. Hanya dalam suatu cerita akan lebih baik ketika kita menggunakan konjungsi yang bervariasi. Nah, ternyata hanya itu saja. Nanti pada tugas akhirnya kalian akan diminta untuk melanjutkan sebuah cerita. Cerita potongannya seperti apa? Kalian bisa simak sendiri di Google Form. Semoga kalian nanti bisa mengerjakan tugas dengan baik dan maksimal. Selamat mengerjakan tugas. Kami tunggu hasilnya ya. Kami bertiga, Bu Hamdana, Bu Puji, dan Bu Eli mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semangat kalian hari ini sangat menentukan prestasi kalian di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.